Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hanif Ansar. Gampang terbang sesukamu. Halo guys, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana fungsi atau juga tugas-tugas dari KBRI. Ya, kenapa saya berinisiatif untuk membuat atau menginfokan ini, karena mungkin barangkali ada info-info ini penting disimak untuk para tenaga kerja Indonesia. Soalnya ini membutuhkan guys, karena kita kan WNI, warga negara Indonesia yang ada di luar, yang ada di negara asing. Nah, setidaknya kita harus tahu dulu nih pokoknya apa fungsi perwakilan atau KBRI gitu ya. Kenapa sih sebuah negara itu harus punya perwakilan? Setidaknya ada 5 atau 6 fungsi KBRI atau Kedutaan Besar Indonesia. Yang pertama nih guys, ada representing, itu artinya adalah perwakilan atau mewakili. Yang kedua ada protecting, yaitu melindungi. Terus yang ketiga ada negosiasi, yaitu berunding. Nanti dijelasin satu-satu. Nah, yang keempat ini ada monitoring dan reporting, yaitu monitor dan melaporkan. Yang ke berapa tadi? 4. Yang kelima sekarang yaitu adalah promoting. Ya, ada 5 guys, 5 atau 6. Nah, yang pertama nih representing, yaitu perwakilan, mewakili. Jadi kayak di Korea nih, Indonesia punya perwakilan Indonesia di Seoul, kemudian Korea juga mempunyai perwakilan di Indonesia di Jakarta tentunya. Nah, perwakilan ini penting soalnya negara negara Indonesia atau WNI Indonesia yang ada di Korea bisa menggali info tentang atau melindungi dirinya, atau sebagai warga negara Indonesia kan kita mempunyai hak gitu ya, hak asasi. Nah, hak asasi itu dilindungi oleh perwakilan Indonesia yang ada di sana, tentunya di KBRI Seoul. Nah, kalian udah pada tahu semua kan duta besar atau ambasador Indonesia di Seoul itu siapa? Itu adalah Pak Umar Hadi atau disingkat BNI. Nah, yang kedua guys, yaitu protecting itu adalah melindungi. Ya, yang saya tadi bilang, pokoknya WNI itu harus dilindungi guys di Korea, karena ya kita juga punya asasi dan punya tujuan untuk tinggal di negara tersebut, seperti bekerja, kuliah, dan lain-lainnya. Pokoknya ada yang juga menikah gitu, ada yang juga ya menjadi karyawan di sana dan lain-lain gitu ya, atau ada juga yang punya pabrik mungkin. Kalau ya gitu, pokoknya melindungi. Contohnya melindungi ya gini, melindungi jika teman-teman itu ya yang kuliah atau enggak yang kerja mempunyai masalah dengan pihak sajang gitu ya, atau enggak, atau yang punyanya gitu ya, CEO-nya itu kalau mempunyai masalah ya kita bantu gitu, dibantu oleh perwakilan di sana.
bagaimana bisa melindungi warga negara Indonesia di sana, maupun juga Korea yang ada, orang negara Korea yang ada di Indonesia itu dijaga di Indonesia oleh wakil Koreanya di Jakarta gitu. Pokoknya kalau ada apa-apa sebaiknya pertama kali ke Korea atau negara asing, sebaiknya kita yang pertama itu menyimpan atau save dulu nomor kontak KBRI kita. Nah gitu. Jadi kalau mau ada apa-apa mungkin bisa dijamin ya, setidaknya kalau ada masalah didampingi guys, didampingi gitu. Jangan kalah urusan nanti, pokoknya didampingi, di ya dilindungi gitu kita tuh. Nah yang ketiga, negosiasi. Nah, berunding ya kan, kita tuh negara Indonesia, Korea dan lain-lain gitu ya, mempunyai hubungan bilateral, mempunyai hubungan kewirausahaan, mempunyai hubungan perekonomian, mempunyai hubungan apa namanya, ya hubungan ya saling melindungi gitu ya. Jika ada yang mengancam negara ini, kita bisa membantu Korea, dan negara Indonesia juga ada yang mengancam, kita bisa dibantu oleh Korea gitu. Negara Indonesia juga bisa dibantu oleh Korea gitu. Itu adalah negosiasi, adalah berunding itu sangat penting pokoknya gitu guys. Berunding, pokoknya apa-apa dirundingi kalau ada hubungan bilateral. Apalagi Indonesia Korea ya akhir-akhir ini hubungannya sangat dekat ya, banyak perjanjian dan banyak kerjasama satu sama lain gitu guys. Yang keempat guys, monitoring dan reporting. Nah ini juga penting guys, fungsi KBRI ini juga memonitor atau melihat dan juga melaporkan bagaimana kondisi di Korea, sebaliknya bagaimana di kondisi di Indonesia gitu. Kalau monitoring itu bagaimana sih kondisi di Korea gitu ya, apakah memungkinkan kita kerja di Korea gitu, apakah aman dan lain-lain sebagainya. Kalau tidak aman ya mungkin informasi itu masuk ke pusat dan menjadi informasi masyarakat gitu. Sebaliknya juga kalau di Indonesia misalkan di Indonesia tidak aman gitu untuk investasi dan lain-lain, itu juga akan berefek kepada kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak negara gitu. Pokoknya memonitor dan melaporkan. Fungsi yang kelima guys, karena dulu net apa tuh 5 aku lupa. Bahasa Koreanya. Nah, mempromosikan. Nah, ya penting guys, itu mempromosikan itu efeknya untuk bekerja sama, ekonomi dan lain-lain, persenjataan dan lain. Nah, promosi ini sangat penting karena kan bisa membantu perekonomian kedua belah pihak. Misalnya Indonesia mempromosikan para wisatanya gitu ya, seperti Bali, Lombok dan lain-lain. Mungkin Indonesia bisa mempromosikan banyaknya sumber daya alam, jadi investasi dan lain-lain mungkin ya. Kemudian kan kita negara yang besar, mempunyai sumber daya manusia yang sangat tinggi gitu, itu bisa dipromosikan. Pokoknya yang baik-baik kita promosikan keluar, pokoknya gitu. Korea pun mempromosikan bagaimana budayanya dan seperti budaya dan juga seni film dan lain-lain, drama Korea, K-pop dan lain-lain. Nah itu jika sangat
sangat terkenal dan atau diterima oleh masyarakat Indonesia, itu berarti promosinya tuh berhasil guys. Nih kan sekarang lagi booming ya orang Indonesia suka K-pop dan drama Korea. Nah berarti itu promosi negara Korea ke Indonesia itu promosinya berhasil ya, cukup berhasil. Jadi orang Indonesia itu banyak yang suka kepada negara Korea gitu. Sebaliknya misalnya Korea juga suka terhadap Indonesia karena makanannya apa bervariasi gitu ya. Juga misalnya agamanya, kemudian misalnya budayanya banyak gitu ya, gitu guys. Banyak sih antara Indonesia dan Korea ini yang suka satu sama lain. Misalnya orang-orangnya ramah gitu kan ya, nggak seperti nggak, maksudnya ramah gitu. Tetangga dan tetangga itu saling kenal kalau di Indonesia kebanyakan gitu guys. Pokoknya fungsi perwakilan itu sangat penting untuk diketahui rekan-rekan Ansan tiket atau Ansaner. Pokoknya semoga video ini bermanfaat, semoga bisa menginfokan banyak info-info yang bermanfaat kepada TKI agar wawasan kita naik gitu ya. Pokoknya segitu dulu dari Hanif Ansan, gampang terbang sesukamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, setelah video ini saya akan memperlihatkan bagaimana kondisi Bandung saat ini, karena saya sekarang lagi berada di kota Bandung. Bagaimana jalanannya, bagaimana kondisi jalannya, sepi atau tidak di bulan Ramadan ini. Dan karena karena pandemi corona juga. Oke, kalau gitu disimak. Setelah ini ada video saya sedang nyetir. Oke, dadah.